Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Purworejo beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Sindurjan beserta jajarannya, pimpinan ranting Aisyah Kelurahan Sindurjan beserta jajarannya, pengurus Lazismu daerah Kabupaten Purworejo, takmir Masjid Al-Istiqomah Sindurjan, dan seluruh jamaah pengajian Istiqomah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi hamba yang beriman. Semarak Milad Aisyah ke-104 dengan tema Merekat Persatuan Menebar Kebaikan, Rabu 7 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2021 Miladiah dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dan uraian silaturahmi oleh Bapak Hal Thohir AM. 3. Penyerahan peduli Palestina dari KLPRA Sindurjan kepada Lazismu daerah Kabupaten Purworejo. 4. Sambutan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Purworejo. 5. Penutup. Kita mulai acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dan uraian silaturahmi oleh Bapak Haji Thohir AM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, tetap iman dan Islam pada dada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tetap kita sanjungkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk pemeluk, pengikut yang nantinya mendapatkan doa syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Purworejo, yang saya hormati dari pimpinan majelis yang berkaitan dengan Lazismu yang ada di Kabupaten Purworejo, yang saya hormati pimpinan ranting Aisyah Sindurjan dan semua pengurusnya, yang tidak lupa pula Ustadz kita Bapak Ustadz Sairi Mohtar yang saat ini juga hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita pada saat ini seminggu yang lalu kita telah melaksanakan dan telah menyelesaikan
tugas kita, kewajiban kita, yaitu puasa. Nah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Bapak-bapak yang saya hormati, kenapa kok saya bapak ibu-ibu dulu Bapak? Karena banyak ibunya. Selamat datang pada Bapak Ibu sekalian. Karena tadi kan sambutan selamat datang. Ya, walaupun ini mungkin saya mendahului ini berkenan atau tidak dari PRA Kabupaten, mestinya sambutan dulu PRA, tapi ini mungkin dibalik. Jadi unek kesuwen ra masalah gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, atas bantuan Bapak Ibu sekalian sehingga terselenggaranya pada kesempatan ini, yaitu ulang tahun Aisyah yang ke-104. Mudah-mudahan karena dalam rangka pandemi ini kita tetap melaksanakan seperti ini, mudah-mudahan protokol kesehatannya juga masih dilaksanakan. Karena kemarin waktu kita tarawih, ada dari kepolisian, dari Koramil, dari kelurahan itu mengatakan istiqomah ini adalah betul-betul istiqomah. Karena apa? Karena yang tarawih itu semuanya pakai masker. Bapak Ibu yang saya hormati, di Sindurjan ini khususnya di kaitannya dengan Muhammadiyah, bahwa ranting Muhammadiyah ada, ketuanya Pak Thohir. Sebetulnya saya juga sudah agak berpikir, karena apa? Karena saya sudah tua. Kapan kita akan mengadakan reshuffle? Artinya kok reshuffle kaya presiden baik? Artinya ada pergantian. Karena saya sudah September besok itu 71 tahun, Bu. Nah kan wis tuwa kaya oleh ngoyo temen dak doneki ngono. Bapak Ibu yang saya hormati, Aisyah di Sindurjan ini melangkah cepat. Ya, melangkah cepat. Artinya begitu ada sesuatu yang memang itu ada di kabupaten, langsung ditangkap dan langsung bekerja. Bapak-bapak ini itu carry itu. Nah, karena apa? Karena memang ya begitulah. Jadi saya juga mengakui Aisyah ini memang cepat sekali. Saya mendirikan lazismu, langsung Aisyah lazismu malah lebih cepat lagi daripada yang lain. Nah, ini saya juga alhamdulillah karena sudah ada yang pembagian tugas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa Aisyah ini melaju dengan baik? Semua dengan baik. Karena ibu-ibu ini adalah sebagai duta-duta yang berkaitan dengan kemaslahatan di masyarakat. Maka Rasul pernah mendapatkan pertanyaan, ya Rasul, sebetulnya yang harus saya hormati, yang saya harus banggakan itu siapa? Umika. Siapa? Ibumu. Orang andel bisa meneh. Siapa yang harus saya banggakan, yang saya harus menghormati? Ibumu. Sampai 3 kali. Baru yang keempat, sudah 3 kali kok jadi ibumu baik. Lalu yang terakhir adalah bapakmu. Inilah antara lain Bapak Ibu sekalian, sehingga saya mengucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya untuk PRA Aisyah yang telah bisa menyelenggarakan ulang tahunnya. Dan kaitannya dengan ini karena ada silaturahmi, lalu tadi dikatakan sekaligus untuk urian silaturahmi. Saya akan ambil satu ayat saja, yaitu surat At-Tahrim
ayat 6. Yang di sana ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ayat atau gimana? Hei orang-orang yang beriman, qu jagalah anfusakum dirimu sendiri, wa ahlikum dan ahli kamu sekalian, naro dari api neraka. Ini yang saya ambil dari apa ada silaturahmi antara di situ ada. Karena silatun itu silah itu adalah nyambung, rahmi itu persaudaraan. Jadi no Siti Rahmi itu Mbak Dino, oh Siti itu namanya, Rahmi itu nyambung persaudaraan. Jadi Siti yang Mbak Dino nyambung persaudaraan. Rahim itu gua garba. Gitu. Jadi nyambung persaudaraan kaitannya dengan gua garba. Nah, sehingga apa arti dari silaturahmi itu sendiri adalah ada satu sambung antara pribadi-pribadi dalam keluarga. Maka silaturahim ini dimulai dari keluarga. Ya. Bapak nih karo ibu nih. Makanya kalau kita setelah sholat id itu kan belum kemana-mana, bapak nih, ibu nih, bapak dan ibunya duduk, lalu anaknya dan sebagainya sungkem dulu pada bapak ibunya kan. Ya. Jangan-jangan ibu nih ibu nih sungkem kepada bapaknya. Ini biasanya cok kuwate, kus amane padung wis teko, bapak ibu nih keri. Nah, biasanya begitu. Tapi luar biasa lah. Kalau memang seperti itu. Nah, kata-kata fangki, kata-kata ku itu jagalah, berarti kita menjaga dirinya sendiri. Jadi kita ini nanti di hadapan Allah itu yang mempertanggungjawabkan kepada Allah itu dirinya sendiri. Maka ada ayat wa alaisal insana illa masa'a, bahwa kita tidak bisa mengharapkan orang lain kecuali pekerjaannya sendiri. Ya ini, jadi ini anaknya soleh, anaknya opo itu karena pekerjaannya sendiri. Siapa? Untuk dirinya sendiri. Setelah itu ahlikum, anak, istri, anak, dan ahli-ahli kamu sekalian. Ahli itu saudara. Nah, kalau itu kita menjaga, itu berarti kita bersilaturahmi. Artinya kita ini ada selalu bersilaturahmi antara kita, yaitu antara lain antara keluarga. Itulah yang sebenarnya. Jadi kita sudah kesana-sana, jalur ngapura kemana-mana, tapi kalau keluarga malah belum. Apa gunanya? Ya. Nah, inilah antara lain. Itulah dasarnya Islam. Ya, artinya kita memang mengadakan satu kegiatan yang disebut silaturahmi. Memang orang Arab Saudi di sana tidak ada. Yuk lebari do layu sopan semua tidak ada. Adanya setelah sholat lalu do bersalaman. Nah, sementara sekarang kita tidak boleh bersalaman. Ya, atu jotos muduknya. Nah, inilah antara lain. Ya mudah-mudahan karena kita ini nanti dalam keadaan seperti ini, ya mudah-mudahan tahun depan itu sudah normal. Masuk 2 tahun kita, tapi alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah bisa menjalankan tarawih, menjalankan sholat id dan sebagainya sudah cukup bagus, walaupun dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Yang jelas bahwa bersilaturahmi itu tidak hanya pada setelah puasa, ya. Setelah puasa itu merupakan satu pengertian kita. Jadi silaturahmi, lalu asar keluputan dan sebagainya itu terus, ya. Walaupun Allah itu mengampuni. Kalau kita sholat ngasar, antara ngasar karo maghrib berdengi, oh kayak mau ibu-ibu, kayak mau anu ya kok klambine karangan, kayak mau yuk kabeh ketok.
Nah, itu dosa itu. Tapi setelah maghrib dihapus itu. Karena bukan dosa besar. Kecuali hibah dan gerdengi fitnah itu lain lagi. Nah, baik orang Islam itu kok nganti orang berbusuwarga itu banget. Maksud saya adalah orang Islam tetapi melaksanakan sholat. Karena di antara sholat itu dihapuskan oleh Allah dosanya, entah diminta atau tidak. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, alhamdulillah saya sendiri bisa mengumpulkan dana untuk Palestina sejumlah 7 juta rupiah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya kami pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Indonesia, senior saya Pak Togir, alhamdulillah mas kabar ya Pak. Hadir juga Ustaz Khairi, terima kasih Bapak, Pak Win, Bapak-bapak semuanya yang saya hormati, ibu-ibu dari pimpinan ranting Indonesia, Kelurahan Sindojan yang saya cintai, dari kantor mahasiswa Muhammadiyah daerah, jamaah pengajian istiqomah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita haturkan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tiada henti-hentinya, dan tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami di sini, dan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon dimaafkan segala kesalahan dan khilaf. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa siang hari ini merupakan kesyukuran dari kita semuanya bahwa Aisyah mencapai umur yang ke-104 dalam hitungan miladiah, tapi yang 107 dalam hitungan hijriah. Tepat tanggal 19 Mei 2021, sejak berdirinya tanggal 19 Mei 1917 atau 27 Rajab. Maka hari ini dengan tema yang sudah terpampang di depan ibu-ibu, Milad Aisyah kali ini mengambil tema merekat persatuan menebar kebaikan. Dan ini insya Allah sangat tepat di masa pandemi yang sedang kita alami sekarang ini, yang belum tahu kita nanti akan selesainya kapan. Ibu-ibu sekalian, saya sekali lagi atau untuk kesekian kalinya sowan di sini setelah beberapa kali acara yang diselenggarakan oleh PRA. Yang pertama adalah saya matur kembali ini kepada Bapak dari pimpinan ranting Muhammadiyah, bahwa ibu-ibu di pimpinan ranting Aisyah
Simberjan ini memang diberikan amanah, diberikan tugas oleh pimpinan daerah Aisyah untuk menjadi apa, kalau percontohan itu apa? Percontohan kegiatan Korea Thayyibah. Saya sudah pernah mengatur bahwa Korea Thayyibah itu adalah desa, proyek itu adalah baik. Jadi kalau proyek belum kondur itu tetap baik, ya kan gitu. Jadi kami dari pimpinan pusat, kemudian diberikan pimpinan wilayah, dan kemudian sampai ke daerah diberikan tugas untuk di masa perpanjangan periode ini, yaitu 2 tahun karena pandemi ini, kita diberikan tugas diantaranya adalah revitalisasi Korea Thayyibah. Maka kami harus menunjuk 2 desa untuk menjadi percontohan, dan alhamdulillah di PRA Simberjan ini sudah berjalan sejak tahun 2014 kalau tidak salah. Pada waktu itu saya masih menjadi sekretaris pimpinan daerah Aisyah, dan sampai sekarang, dan kemarin sudah kita minta untuk membuat laporannya kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ternyata alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya RW 3 Kelurahan Simberjan ini, yaitu tadi bahwa Aisyah ingin bersama dengan Bapak Ibu semuanya di sini untuk membuat, mengkondisikan, menciptakan desa yang baik. Sudah banyak kegiatan. Kalau yang terakhir mungkin kebetulan di sini ada punya apa itu Patias ya, yang kagungan talenta di bidang rias pengantin, dan bisa dirasakan. Kemarin pesertanya juga lebih ya, jadi yang kita rencanakan alhamdulillah, dan nanti insya Allah akan diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain bekerja sama dengan komisi. Selain di sini bahwa kami desa Korea Thayyibah itu adalah di desa Trendetan. Kemarin kita sudah launching pembukaan di sana, itu latihan untuk membuat kue kering, diikuti oleh ibu-ibu di desa Trendetan itu yang memang backgroundnya itu mereka bergerak di bidang apa ya, perdagangan gitu, sehingga mudah-mudahan itu menjadi menambah hasanah keilmuan ibu-ibu di sana, dan pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, nanti di sini kue kering belum ya Bu, mungkin nanti suatu saat bisa dilaksanakan. Dan saya juga derek Pak Tohir ini 10 menit ya Pak, karena saya harus menyampaikan amanah dari pimpinan pusat ini. Saya bawa Bapak tentang nilai Aisyah, ada 10 lembar Bu. Nanti sampai maghrib ya. Yang sejarah Aisyah itu bisa diulas di rumah. Saya hanya menyampaikan sedikit mungkin hal-hal yang terkait dengan kondisi terkini dan apa yang menjadi yang dipilih untuk menjadi prioritas kegiatan Aisyah. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan pidato Aisyah yang ke-104, merawat persatuan menebarkan kebaikan, tanggal 19 Mei 2021. Saya lompat-lompat Ibu supaya apa yang sudah direncanakan oleh panitia, karena memang kita sedang di masa pandemi, bisa terlaksana nanti, namun juga apa yang menjadi pesan dari pimpinan pusat Aisyah bisa tersampaikan. Kesyukuran kita atas nikmat dan perlindungan Allah Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam yang tertua di Indonesia menapaki abad kedua, mengemban misi dakwah dan tasdik bagi kepentingan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Perjuangan Aisyah lebih 1 abad sebagai pelopor gerakan perempuan Islam berkemajuan yang terlibat dalam memajukan kehidupan perempuan dan bangsa Indonesia
hadir memenuhi panggilan suci dan mulia untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Milad sekaligus silaturahmi Idul Fitri kita maknai sebagai refleksi kita dalam menjalankan perintah Allah selama bulan Ramadan untuk meraih takwa, dan milad Aisyah sebagai refleksi perjalanan organisasi dalam menjalankan misi dakwah pencerahan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Memperingati milad ke-104 berada dalam suasana bangsa dan dunia masih menghadapi pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas dalam segala aspek kehidupan, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bahkan kehidupan sosial lainnya. Pandemi COVID-19 dan dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan merupakan tantangan cukup berat bagi kehidupan umat dan bangsa Indonesia. Permasalahan pandemi saat ini beriringan dengan permasalahan lainnya, yakni berkembangnya teknologi informasi dengan penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab, maraknya hoax, pandangan, dan narasi-narasi yang memunculkan konflik, fitnah, perpecahan, dan pencemaran nama baik. Ibu-ibu sekalian, mengingatkan bahwa memang HP di tangan kita itu seperti dua mata pedang ya. Kalau tidak tepat penggunaannya ya kemudian waktu kita akan banyak sekali digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Tapi monggo barangkali di lingkungan PRA Jogja ini ada grup yang kemudian akan memunculkan atau menampilkan hal-hal yang bermanfaat, mungkin kajian-kajian dan sebagainya. Kemudian tema milad kali ini merawat persatuan. Bangsa Indonesia yang majemuk dengan kekayaan alam yang berlimpah merupakan anugerah Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab sesuai konstitusi. Merawat persatuan bagi semua komponen warga bangsa merupakan modal sosial dan budaya bangsa kita yang harus kita lestarikan. Dampak pandemi yang kompleks dan berat bagi masyarakat perlu disangga bersama dengan jiwa kegotong royongan atau ta'awun sosial. Merawat persatuan dan menebar kebaikan bagi sesama tanpa diskriminasi dalam ikatan persaudaraan kemanusiaan yang melintas batas. Sedangkan bagi masa depan bangsa, persatuan merupakan modal sosial dan kerohanian yang sangat penting. Persatuan harus kita jadikan energi positif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan memajukan kehidupan bangsa, karena bangsa ini tidak akan maju jika terpecah belah dan mengedepankan kepentingan kelompoknya masing-masing. Bagi umat Islam sebagai mayoritas, lebih khusus Aisyah dan Muhammadiyah sebagai kekuatan Islam, masalah persatuan Indonesia merupakan agenda yang penting dan strategis untuk terus dirawat dan diperkuat. Islam mengajarkan persatuan seluruh umat seperti termaktub di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pelindung. Sementara persatuan sesama umat Islam harus diikat oleh rasa seiman, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kata ibu sekalian, ayat ini juga menjadi dasar
untuk Aisyah mengembangkan gerakan Qoryah Thayyibah, karena kita tidak akan masuk surga manakala tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan, tidak bisa tidur nyenyak karena anaknya tidak bisa bayar sekolah, atau ketika sakit menjadi sakitnya bertambah-tambah karena tidak bisa berobat. Nih, jadi monggo Qoryah Thayyibah, betul sekali Pak Thohir, larinya di sini cepat sekali Pak. Tadi disampaikan alhamdulillah bisa berkontribusi untuk saudara-saudara kita di Palestina itu berkumpul 7 juta ya. Saya di PDA juga sama Pak, dapatnya juga mungkin masih sekitar sekian. Jadi memang terima kasih sekali sudah Ibu Aisyah di sini sudah bekerja keras, dan insya Allah kita bekerja dengan sunyi ya Ibu, tidak kemudian dibuat hingar-hingar yang seperti apa, karena yang kita tuju hanyalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan dukungan dari Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah, insya Allah kegiatan di sini Qoryah Thayyibah tentu akan menjadi semakin lancar. Kemudian yang tema yang selanjutnya adalah menebar kebaikan. Merekat persatuan seluruh komponen bangsa memerlukan jiwa, sikap, dan tindakan yang tulus dengan usaha menebar kebaikan bagi sesama. Merawat persatuan dan menebar kebaikan pada masa pandemi harus menjadi agenda bagi semua komponen bangsa untuk membuktikan bahwa semangat ta'awun dalam beragama dan bergotong royong dalam bermasyarakat berbangsa benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan yang nyata. Aisyah bersama Muhammadiyah telah mengambil peran strategis dan bekerja keras menanggulangi pandemi COVID-19 dengan berbagai kegiatan sebagai upaya penanggulangan langsung melalui rumah sakit Aisyah maupun Muhammadiyah, klinik, dan kegiatan para relawan. Kegiatan menangani dampak pandemi antara lain sosialisasi protokol kesehatan dan pendampingan kesehatan, sosialisasi panduan dan pendampingan ibadah, pendampingan pendidikan bagi keluarga, berbagai atau ta'awun kepada saudara kita yang terkena dampak, pemberdayaan ekonomi, pendampingan warga terdampak, dan kegiatan lainnya secara meluas dan melintas batas, tidak terbatas kepada anggota simpatisan Aisyah maupun Muhammadiyah. Kita bergerak untuk seluruh umatnya. Kegiatan Aisyah tersebut secara masif dilaksanakan sampai di tingkat cabang dan ranting secara nasional. Potensi dan modal sosial Aisyah yang begitu besar dan kokoh tersebut telah ditunjukkan dengan pengkhidmatan dalam menangani pandemi COVID-19. Agenda strategis menebar kebaikan. Pertama, melalui basis keluarga. Nah, ini di Qoryah Thayyibah ini kan tentu terdiri dari unit-unit kecil, yaitu keluarga. Basis keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peranan penting dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Keluarga sakinah sebagai orientasi kehidupan harus diaktualisasikan dalam relasi seluruh anggota keluarga dengan akhlak dan musyarah bil ma'ruf, taat menjalankan agama, mengembangkan semangat belajar dan berilmu, bekerja keras untuk kehidupan yang berkemajuan, serta menjadikan keluarga sebagai fungsi penyandang relasi sosial yang mencerahkan dengan lingkungan sekitar, yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Membebaskan dari kemiskinan, memberdayakan, mungkin kalau di istilah sosial Pak Thohir sekali ada wanita rawat ekonomi ya Pak, mungkin ibu-ibu yang sudah tidak ada suami atau ya belum punya pekerjaan gitu, diberdayakan, monggo maka sama-sama melalui kegiatan Qoryah Thayyibah. Basis masyarakat, menebar kebaikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan diwujudkan dalam mengembangkan kehidupan masyarakat yang religius, toleran, moderat, damai, adil, bersatu, saling membantu, dan berkemajuan. Tidak terdapat kesenjangan, konflik, dan
demoralisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan agama Pancasila dan kebudayaan luhur bangsa. Aisyah dapat terus berperan sebagai aktor perubahan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, berkeadaban, dan berkemajuan. Basis berbangsa, menebar kebaikan dalam kehidupan berbangsa. Aisyah dalam mengemban misi dakwah dan tajdid sebagai sikap Muhammadiyah, yakni sebagaimana sikap Muhammadiyah, yakni menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan sikap tengahan atau wasatiyah, membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati hak martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak manusia, menjunjung tinggi akhlak mulia dan memajukan umat manusia. Islam secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Basis global kemanusiaan. Baru saja kita juga sudah berkontribusi ya, melalui usaha kita untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Bapak Ibu kalau mungkin ingin lebih mendalami tentang apa sih, bagaimana sih Palestina, saya kemarin kok kebetulan buka YouTube itu Ustadz Felixio itu Ustadz Chinese ya, masih muda tapi cerdas luar biasa. Itu membeberkan tentang sejak awal bagaimana jadi Palestina itu atau Yerusalem itu merupakan kota yang disucikan atau dianggap suci oleh 3 agama. Yang pertama adalah Yahudi, karena di sana disebut sebagai kota yang dijanjikan. Maka pada saat awal orang-orang Yahudi menemui pimpinan yang waktu itu memimpin Palestina, yaitu dari Islam, meminta tanah itu. Nah, apa reaksinya? Ibu nanti bisa bersani di YouTube karena sangat panjang. Kemudian yang kedua, kota Yerusalem ini juga disucikan, dianggap suci oleh orang-orang umat Nasrani, karena menurut keyakinan mereka di kota Yerusalem itu telah Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir. Dan di sana di Yerusalem itu juga ada bukit Golgota ya, di mana Yesus disalib begitu. Kemudian yang ketiga, di sana merupakan kota suci bagi umat Islam karena ada Baitul Maqdis, ada Al-Aqsa yang pada saat awal itu menjadi kiblatnya orang Islam dan juga menjadi tempat persinggahan manakala Nabi menjalankan Isra Mi'raj. Sangat luas itu bisa diperisani nanti karena sekarang kondisinya sangat luar biasa. Saudara-saudara kita di sana mungkin juga sudah ada yang mersani bagaimana seorang tentara Yahudi yang kemudian dia kejiwaannya berontak karena dia merasa sudah membunuh anak-anak Palestina yang jumlahnya 40 lebih itu. Kemudian dia dihantui setiap saat seperti ketemu dengan anak-anak itu dan sebagainya. Dan dia juga minta kepada pemerintah Yahudi Israel untuk bisa dibebaskan, dan didampingi kejiwaannya, tapi juga tidak diberikan pendampingan kejiwaan itu. Itu berbasis global kemanusiaan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti masih banyak lagi yang berkenan untuk bisa bersama-sama Ranten Aisyah. Kita akan membantu saudara-saudara kita di Palestina melalui satu pintu, yaitu Lajesmi. Kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi itu berarti sudah selesai. Sebentar lagi ya Pak Tahir. Rekomendasi yang pertama kepada pemerintah agar menjalankan konstitusi dan Pancasila dalam seluruh kebijakan yang membawa pada kehidupan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversi dan berpotensi pada retaknya persatuan bangsa.
Yang kedua, pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 selain memaksimalkan segala langkah dan kebijakan, sumber daya dan dana juga diharapkan konsistensi, transparansi, dan amanah sehingga diharapkan dapat membawa bangsa ini keluar dari pandemi yang sangat berat ini. Yang ketiga, kepada semua warga dan komponen bangsa agar lebih mengedepankan persatuan di tengah perbedaan, perdamaian, keadaban, dan nilai-nilai luhur dalam berbangsa demi masa depan kehidupan bersama yang lebih baik dan utama. Yang keempat atau yang terakhir, Aisyah sepenuhnya mendukung dan membela Palestina serta mengutuk keras agresi dan segala tindakan sewenang-wenang Israel karena tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan perdamaian abadi yang menjadi komitmen seluruh bangsa dan umat manusia di muka bumi ini. Sebagai wujud dari menebar kebaikan, Aisyah bersama Muhammadiyah menggerakkan penggalangan dana kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina. Itu amanah dari pimpinan pusat Aisyah yang bisa saya sampaikan. Kita bisa dipahami, menambah wawasan kita bersama dan menambah wiroh semangat kita untuk bersama-sama menghidupi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Aisyah, khususnya di ranting Aisyah Simbol RW 3 Kelurahan Simbol ini yang kita jadikan sebagai pilot project, amatur pilot project orangnya, pilot project untuk kegiatan tersebut. Dan Ibu, alhamdulillah sore hari ini hadir, kelihatannya tempat posisinya juga penuh, juga masih tetap berjarak nih Ibu. Memang kita tidak boleh lengah. Saya ini mantan lulusan COVID Ibu, dan saya menderita COVID itu cukup lama, 2 bulan. Jadi benar kita harus tetap waspada bahwa COVID itu betul-betul ada. Kalau ada yang mengaku sih ya, barangkali ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Tapi bahwa COVID itu memang ada, saya sekeluarga Ibu, 4 orang menderita COVID. Maka pertemuan seperti siang hari ini, monggo tidak usah saling bersalaman tadi, dan tidak lama-lama ya Mbak Panitia, tidak boleh lama-lama. Insya Allah yang menjadi tujuan kita sudah bisa kita dapatkan. Saya dari pimpinan daerah Aisyah sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala usaha yang sudah dilaksanakan di sini. Juga bimbingannya Pak Ustadz, Pak Saidi, terima kasih sekali, Ibu sangat membutuhkan itu. Dan untuk yang Senin kita masih libur ya Pak, karena belum bisa Senin sore kemarin sudah mulai kita bicarakan, tapi mungkin belum masih dibutuhkan waktu untuk pelaksanaannya. Saya kira itu, kami mohon maaf apabila di dalam melayani Ibu semuanya banyak kekurangannya, tapi sungguh tidak ada niat yang tidak baik. Barangkali yang tinggi saking cepetnya terakhir, majunya saking cepetnya ya, jadi hangat ditutupi gitu. Tapi insya Allah semuanya adalah untuk kepentingan kita bersama. Saya itu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.